Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi yang bagian 1 kemarin ya, hukum dasar kimia. Pertemuan kali ini hukum dasar kimia bagian kedua. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Oh iya, jangan lupa juga supaya kita nggak cepat lupa, ikatlah ilmu yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini dengan menulisnya. Jangan lupa ditulis, dicatat sampai-sampai contoh soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hukum dasar kimia bagian kedua. Bagian 1 kemarin kita udah membahas hukum kekekalan masanya Lavoisier ya. Terus hukum perbandingan tetapnya Proust. Yang kedua, yang ketiga kemarin sudah sampai hukum perbandingan bergandanya si Dalton yang ketiga. Nah, sekarang bagian kedua kita akan membahas hukum perbandingan volumenya Gay-Lussac dan hipotesisnya Avogadro. Bagian kedua tentang hukum perbandingan volumenya, nama ilmuannya Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini penyempurna dari hukum perbandingan volumenya si Gay-Lussac ya. Ini sebenarnya penyempurna aja, maka disebut hipotesis karena dia tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan praktikum lah istilahnya, tidak ada penelitiannya atau percobaan yang ia lakukan. Si Avogadro hanya berdasarkan data-data yang ada, sedangkan kalau hukum ini berdasarkan penelitian dan percobaan. Yang keempat, hukum perbandingan volume Gay-Lussac berbunyi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya, suhu lambangnya T besar, tekanan itu P, pressure. Pada P dan T yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi kita nanti angka perbandingan namanya perbandingan ya, berarti berupa bilangan bulat dan sederhana. Contoh yang pertama ya, perbandingan volume gas nitrogen berbanding gas oksigen berbanding gas dinitrogen trioksida dalam suatu reaksi adalah 2:3:2. Jika direaksikan 10 liter gas nitrogen, berapa liter gas oksigen yang dibutuhkan dan berapa liter gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan? Kalau dihasilkan berarti gas dinitrogen trioksida ini di kanan tanda panah, oksigen ini dibutuhkan berarti di kiri tanda panah. Jadi kita tulis dulu reaksinya ya. Gas nitrogen itu N2 ya, gas nitrogen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan gas oksigen ya, O2, membentuk ya, menghasilkan gas dinitrogen. D itu berarti N-nya 2, trioksida berarti O-nya 3 ya. Nah, ini belum setara, kita setarakan dulu. Jadi kalau lihat reaksi kimia, ini namanya reaksi kimia, yang sebelah kiri tanda panah ini disebut pereaksi. Reaksi atau nama lainnya reaktan ya. Yang sebelah kanan tanda panah disebut produk atau hasil reaksi ya. Kalau kita lihat reaksi kimia, kita lihat dulu ini reaksi sudah setara atau belum. Kalau belum kita setarakan ya. Kita setarakan dulu ini reaksi. N di kiri 2, di kanan 2 udah sama, tapi O-nya nggak sama. O di kiri 2, O di kiri 3. Kita cari KPK-nya berarti 6 ya. O-nya kita kali 3, di sini kita kali 2, supaya O-nya sama-sama 6 di kiri dan di kanan. Tapi N di kanan jadi 4, di kiri masih 2, supaya 4 kita kali 2. Ya. Nah, ini nih perbandingannya sudah sesuai dengan koefisien ya. Jadi nanti ketutupan tulisannya. Perbandingan volume ini sebanding dengan koefisien ya. Ibu hapus dulu tulisannya supaya nggak hapus tulisan ya. Jadi tadi gas
gas nitrogen itu N2 ya, gas bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas dinitrogen N2 trioksida O2. Nah, tadi O-nya nggak sama, kita kali 3, ini kita kali 2, N-nya jadi 4, ini kita kali 2. Dia bilang perbandingan volumenya 2:3:2. Jadi intinya hukum Gay-Lussac ini ya, perbandingan volume ini sebanding dengan koefisien ya. Koefisiennya 2. Nah, perbandingan volumenya jadi sama, mengikuti ya perbandingannya. Nah, terus diketahui nih, jika direaksikan 10 liter gas nitrogen, ininya 10 liter, berapa liter gas oksigen yang dihasilkan, dan berapa liter gas oksigen yang dibutuhkan, dan berapa liter gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan. Perbandingan aja ya, koefisiennya 2, perbandingannya ada 10 liter ya. Ini istilah gampangnya, beli 2 harganya 10. Kalau beli 3 harganya berapa? Berarti 15 liter. Kalau beli 2 ya 10 liter. Seperti itu. Atau boleh juga pakai cara koefisien yang ditanya 3 per koefisien yang diketahui 2 dikali volume yang diketahui 10. Nah, berarti sama aja kan? 15 liter. Kalau ini sama ya. Koefisien yang ditanya. Sebentar. Ini ya. Nah, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui ini kali volume yang diketahui. Nah, berarti 10 liter. Boleh pakai cara, boleh pakai logika aja. Beli 2 harganya 10, kalau beli 3 ya 15, kalau beli 2 ya 10. Seperti itu. Mudah ya, perbandingan volume sebanding dengan koefisien. Contoh soal yang kedua. Untuk mendapatkan 10 liter gas amoniak itu NH3, dari reaksi berikut dibutuhkan gas hidrogen sebanyak, nah kita lihat reaksinya. Kalau kita lihat reaksi, lihat dulu ini reaksi sudah setara atau belum. Setara itu jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. N di sebelah kiri 2, di kanan 2 sama, H sebelah kiri 6, H sebelah kanan 6. Udah sama ya. Nah, ini tinggal perbandingannya nih. Ini koefisiennya 1, ini 3, ini 2. Perbandingan volume sebanding dengan koefisien. Ya. Nah, dia bilang untuk mendapatkan 100 liter gas amoniak. Amoniak itu NH3, 100 liter. Berapa gas hidrogen yang dibutuhkan? Berapa liter? Nah, tinggal koefisien yang ditanya. Ini yang H2 ya. Dibagi koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. 1 ini 5. 5 kali 3 150 liter. Atau boleh pakai logika, beli 2 harganya 100. Kalau beli 3 ya 150. Kalau beli 1 berarti 50 liter. Seperti itu. Mudah ya, perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan volume. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal ketiga ya. Pada penguraian sempurna 10 ml pada suhu dan tekanan yang sama pada temperatur and pressure tertentu, suatu oksidan nitrogennya nggak diketahui apa, yang jelas NXOY mengandung N dan O ya, yang berupa gas, dihasilkan nih 20 ml nitrogen dioksida dan 5 ml oksigen. Tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa gitu maksudnya. Ya. Nah, ini kita tulis dulu reaksinya. Si oksigen nitrogen NXOY penguraian. Kalau penguraian berarti dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya di sini terurai menjadi nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida itu NO2. Dioksida O-nya 2. Dan gas oksigen. Gas oksigen itu O2. Ya. Nah, ini diketahui 10 ml, ini 20 ml, ini 5 ml.
Nah, ini kan koefisiennya belum kita ketahui. Kenapa? Karena ini X sama Y-nya belum tahu, jadi belum bisa kita setarakan. Justru ditanya X sama Y-nya ini berapa. Nah, ingat nih, perbandingan volume sebanding dengan koefisien. Kita cari perbandingan sederhananya. Ini kan volumenya nih mililiter-mililiter. Kita cari perbandingan sederhananya. Kita bagi 5, berarti ini 2 banding 4 banding 1. Sama-sama kita bagi 5. Udah perbandingan bulat dan sederhana, ini naik jadi koefisiennya. Ya, naik jadi koefisiennya. Nah, seperti itu. Udah samakan. Jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Kita samakan dulu atom N. N di kiri ada X kali 2. 2X. Ya. Di sebelah kanan 1 kali 4. Berarti 4. Berarti X-nya ketemu sama dengan 4 bagi 2. 2 ya. Nah, X-nya udah ketemu. O-nya. O di sebelah kiri ada Y kali 2, berarti 2Y. O di sebelah kanan, 2 kali koefisiennya 4, berarti 8. Ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Udah ketemu Y-nya 5. Berarti oksida nitrogen tersebut adalah N2O5. Seperti itu. Udah ya. Kita dari volume kita cari perbandingan sederhana, dia naik jadi koefisien karena perbandingan volume setara dengan perbandingan koefisien. Volumenya kita sederhanakan, naik jadi koefisien masing-masing. Setelah jadi koefisien, kita samakan jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Ketemulah rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Sekarang yang kelima, hipotesis Avogadro ya. Avogadro menyebutkan pada suhu dan tekanan yang sama, pada T dan P yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, kalau tadi si Gay-Lussac dia bilang perbandingan volume sebanding dengan koefisien. Nah, si Avogadro menyempurnakan nih. Jadi, volume ini pada suhu dan tekanan yang sama, selain sebanding dengan koefisien, ya, dia sebanding juga dengan jumlah molekul, disempurnakan oleh Avogadro. Volume selain sebanding dengan koefisien, sebanding juga dengan jumlah molekul ya. Contohnya pada contoh soal nomor 4. Sebanyak 100 molekul etena C2H4 dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan CO2 dan uap air. Tentukan berapa jumlah molekul O2 yang diperlukan dan jumlah molekul CO2 yang dihasilkan. Kita tulis dulu reaksinya. Dia bilang etena itu C2H4 dibakar sempurna dengan oksigen. Kalau reaksi pembakaran selalu dengan oksigen ya. Menghasilkan berarti CO2 dan uap airnya ada di kanan tanda panah kalau menghasilkan si CO2 dan H2O. Kalau reaksi kimia kita lihat dulu nih udah setara belum. Kalau belum kita setarakan. C di kiri 2, di kanan 1, berarti kita kali 2. H di kiri 4, di kanan 2. Supaya 4 kita koefisiennya kali 2. Ya, terakhir O-nya. O di kiri 2, di kanan 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 1, 2. 4 tambah 2, 6. Ini supaya 6 koefisiennya kita kali 3. Nah, terus yang diketahui 100 molekul etena. Berarti ini 100 molekul. Nah, yang ditanya jumlah O2 yang diperlukan. Nih, O2 yang diperlukan berapa molekul dan CO2 yang dihasilkan berapa molekul. Nah, udah koefisien ya. Koefisien sebanding dengan jumlah molekul. Tadi di contoh soal nomor 4 ya. Nah, ini koefisiennya 1 ada 100 molekul. Kalau 3 ya berarti 300 molekul. Nah, kalau 2 berarti 200 molekul. Itu aja, mudah kan?
perbandingan koefisien sebanding dengan jumlah molekul. Perbandingan koefisien juga sebanding dengan perbandingan volume. Seperti itu, berarti O2-nya yang dibutuhkan 300 molekul, CO2 yang dihasilkan 200 molekul. Atau bisa pakai cara koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui sama dengan 3. Tuh, sama kan? Nah, ini juga koefisien yang ditanya itu 2 per koefisien yang diketahui itu 1 kali jumlah molekul yang diketahui 100. Jadi hasilnya 200. Sama ya, boleh pakai logika, boleh pakai cara. Terserah, yang penting hasilnya benar ya. Contoh soal yang kelima, masih hipotesis Avogadro. Pada pembakaran sempurna 5 liter pada temperatur and pressure yang sama, gas CXHY dihabiskan 15 liter gas oksigen dan dihasilkan 10 liter gas karbon dioksida. Ya, berarti yang 5 liternya ini CXHY, yang 15 liternya ini oksigen, yang 10 liternya karbon dioksida menurut reaksi berikut. Ini belum setara reaksinya ya, karena kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, belum bisa kita setarakan. Nah, pertanyaannya tentukan rumus CXHY, dan yang B, jumlah molekul uap air yang dihasilkan uap air itu H2O pada pembakaran sempurna 200 molekul CXHY ini. Ya, kita tentukan dulu rumus molekul si CXHY, sama kayak soal yang sebelumnya tadi ya. Di sini CXHY dibakar dengan oksigen menghasilkan setiap hidrokarbon. Hidrokarbon itu senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Kalau dibakar itu dengan O2, hasilnya itu selalu kalau pembakaran sempurna hasilnya CO2 plus H2O ya. Ini diketahui 5 liter, ini 15 liter, si karbon dioksidanya 10 liter. Nah, ini nggak diketahui ya. Ini kita cari perbandingan sederhananya dulu. Kita bagi sama-sama 5. Berarti 1 banding 3 banding 2. Ini naik masing-masing jadi koefisien ya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, hukumnya Gay-Lussac. Nah, ini kan koefisiennya belum ada, kita misalkan A. Tuh ya. Nah, sekarang jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Nah, kita cari dulu si atom C. C di kiri X kali 1, berarti X. Di kanan 1 kali 2, berarti 2. Ketemu X sama dengan 2. Terus atom H. H di kiri Y kali 1, berarti Y. H di kanan 2 kali A, 2A. Y-nya belum ada, A-nya belum ada. Kita cari dulu atom lain. Atom si O. Ya, O di kiri 2 kali 3, 6. O di kanan 2 kali 2, 4. Ditambah 1 kali A, berarti A. Ya, 6 dikurang 4 sama dengan A. Ketemu A sama dengan 2. A-nya masukin ke sini ya. Berarti Y sama dengan 2 kali 2. Y sama dengan 4. Ketemulah Y-nya 4. Jadi rumus molekul senyawa tersebut ya, si CXHY adalah C2H4. Ini jawaban yang A. Jawaban yang B, dia bilang jumlah molekul uap air yang dihasilkan. Uap air itu H2O. Diketahui CXHY-nya sekian molekul. CXHY ya, ini 1 plus 3O2 menjadi 2CO2 plus A-nya ini tadi 2 ya. 2H nggak muat ya. Bentar. Tulis dulu reaksinya ya. Tulis ulang. Yang B nih, jawaban yang B kita tulis ulang. 1 si CXHY ini kan tadi C2H4, koefisiennya 1, bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2CO2 plus A-nya ini kan udah ketemu tadi 2 ya, 2H2O. Nah, diketahui si CXHY ini 200 molekul.
Nah, yang ditanya uap air ini berapa molekul. Nah, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul. Koefisiennya 1 ada 200 molekul, kalau koefisiennya 2 berarti ada 400 molekul. Atau pakai cara koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui ya, berarti hasilnya 400 molekul. Nah, sama ya, serang pakai yang cara atau pakai yang langsung aja pakai logika hasilnya sama. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Sudah selesai bahasan tentang hukum dasar kimia. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan mudah dipahami. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.